Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Tuhan semesta alam. Dialah yang maha kuasa, Dia yang maha perkasa, Dia yang berbuat apa yang Dia kehendakinya. Dia yang mengatur jagat raya ini. Dia yang menerbitkan matahari di timur dan menenggelamkannya di barat. Dialah Allah yang menahan turunnya hujan. Dan dialah Allah Jalla Jalaluh yang membuat air hujan itu turun. Dialah Allah Jalla Jalaluh yang menahan terjadinya peperangan di antara manusia. Tapi Dia pula yang membiarkan apa yang terjadi. Dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Ya, hanya kepadanya. Dalam urusan dunia dan dalam urusan agama. Maka setiap hamba yang beriman hendaklah senantiasa mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Dia ucapkan, dia ulangi, kemudian diulangi lagi, kemudian diulangi lagi, terus begitu setiap pagi dan petang. Kita ridha Allah sebagai Tuhan kita. Kita ridha dengan hukum-hukum yang Allah tetapkan. Kita ridha dengan ketentuan-ketentuan Allah yang Allah telah takdirkan. Dan kita ridha Islam sebagai agama kita. Sebagaimana kita ridha Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai hamba utusan Allah dan Nabi besar kita. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. Qaidil ghuril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ahibati fillah, kembali kita berjumpa untuk mengkaji bersama salah satu peperangan yang dihadapi oleh umat Islam. Pasukan dengan jumlah yang sedikit, dengan perlengkapan yang sangat sederhana, dengan persiapan yang tidak memadai, menghadapi pasukan yang besar, menghadapi kaum musyrikin dengan jumlah pasukan yang begitu banyak, dengan persenjataan yang lengkap, dengan persiapan dan bekal yang memadai. Tapi Allah berikan kemenangan. Kita belum tuntas membacanya. Tapi kita semua tahu akhir cerita perang Badar. Saat ini kita melihat, kita memandang, kita mendengar apa yang menimpa saudara-saudara kita di Gaza.
pada saat umat Islam dengan jumlah yang sangat banyak. Nah, yang dihadapin Israel dengan jumlah yang tidak besar. Tapi kita yang jumlahnya banyak. Seperti buih. Nah, yang gak punya bobot. Jumlah yang besar hanya menjadi beban. Bahkan membuktikan kehinaan. Tatkala seorang tidak bisa mengambil haknya. Dalam posisi dia jumlahnya banyak. Tatkala seseorang tidak mampu mempertahankan haknya. Pada saat dia memiliki kesiapan sebenarnya. Sebuah bentuk kehinaan yang nyata tatkala kita melihat kemungkaran, kita melihat kezaliman menimpa saudara kita, tapi kita nggak mampu berbuat apa-apa. Hina. Siapa yang menimpakan itu? Allah Rabbul Alamin. Di perang Badar Allah menolong. Di perang Khandaq Allah menolong. Di perang Uhud Allah membiarkan umat Islam ditempa kekalahan. Supaya kita belajar. Kapan Allah berikan kemenangan. Dan kapan Allah timpakan kekalahan. Bukan dengan jumlah. Bukan dengan perlengkapan. Tapi dengan bantuan Allah. Anak akan terus mengingatkan bahwa saat ini apa yang terjadi membuat kita seharusnya merenungkan. Kok bisa kita hina banget ya? Gimana umat Islam mau bantu saudaranya ngumpulin duit? Banyak duit yang dikumpulkan. Puluhan ratusan kontainer penuh dengan makanan, bantuan kemanusiaan buat saudara-saudara mereka di Gaza nggak bisa masuk, tertahan di Rafah sana, tertahan di perbatasan Gaza sama Mesir. Kenapa nggak bisa masuk? Tuh orang-orang butuh air, mereka butuh makan, mereka butuh obat. Nunggu persetujuan Israel. Bukankah ini bentuk kehinaan? Dan Allah tidak akan cabut. Nabi SAW mengatakan, Sallatallahu alaikum dhullan. Allah akan menguasakan kepada kalian kehinaan. Menguasai umat Islam. Ini disampaikan kepada generasi terbaik umat ini. Yang pada saat itu mereka berada di puncak kejayaan mereka. Nabi mengingatkan mereka bahwa akan datang satu masa di mana kalian akan ditimpa kehinaan. Dan Allah yang menimpakan kehinaan itu kepada kalian. Gak akan keluar dari sana. La yanzi'uhu. Allah gak akan cabut. Allah gak akan cabut. Sampai kapan? Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Itu poinnya. Maka kita belajar sejarah ini agar kita tahu. Tapi kita akan lanjutkan. Membaca sejarah bagaimana Nabi SAW bersama sahabatnya. Yang pada awalnya mereka bertujuan untuk menghadang kafilah dagang kaum musyrikin. Tapi ternyata takdir Allah berkata lain. Kafilah dagang yang membawa harta berlimpah
itu berhasil menyelamatkan diri, dan umat Islam yang jumlahnya hanya 300-an harus berhadapan dengan pasukan yang secara naluri kemanusiaan ya nggak suka lah. Manusia itu suka yang santai-santai. Dia nggak mau terbebani sebenarnya. Tapi takdir Allah pasti baik. Ya, kita akan lihat. Baik, kita lanjutkan. Membaca kitab Ar-Rahiqil Makhtum. Kita sampai ke halaman 389. Tafadhol. Bismillah. Lanjutan Perang Badar Kubro dari kitab Ar-Rahiqil Makhtum, Sirah Nabawiyah, Sejarah Hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karya Syekh Wafiyur Rahman Al-Mubarakpuri Hafizahullah Ta'ala. Rasulullah melakukan kegiatan mata-mata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertindak sendiri dalam kegiatan mata-mata dengan ditemani oleh sahabat karib beliau di dalam gua, Abu Bakar As-Siddiq. Ketika beliau sedang berputar-putar di sekitar pasukan Mekah, tiba-tiba beliau berpapasan dengan seorang Arab yang sudah tua. Beliau bertanya kepadanya tentang pasukan Quraisy dan Muhammad. Beliau harus menanyakan kedua pasukan untuk penyamaran. Aku tidak akan memberitahukan kepada kalian sebelum kalian memberitahukan kepadaku. Dari mana asal kalian berdua, kata orang tua itu. Beritahukan kepada kami, nanti akan kami beritahukan kepadamu dari mana asal kami, sabda beliau. Benarkah demikian? Tanya orang tua itu. Benar, jawab beliau. Menurut informasi yang kudengar, Muhammad dan rekan-rekannya berangkat pada hari ini dan ini. Jika informasi itu benar, berarti pada hari ini dia sudah tiba di tempat pemberhentian pasukan Madinah. Menurut informasi yang kudengar, Quraisy berangkat pada hari ini dan ini. Jika informasi ini benar, berarti mereka sudah tiba di tempat pemberhentian pasukan Makkah. Setelah itu, dia bertanya, sekarang dari manakah asal kalian berdua? Beliau menjawab, kami berasal dari air. Setelah itu, beliau beranjak pergi, meninggalkan orang tua itu bergumam sendirian. Dari yang mana? Ataukah dari Ma'ul Iraq? Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Seorang pemimpin terkadang harus turun mencari tahu sendiri, mendengarkan, melihat tentang apa yang terjadi. Bukan hanya mendengar dari orang lain. Ini pelajaran buat kita semua. Kadangkala seorang pemimpin di sebuah lembaga, dia dapat informasi dari pembisiknya. Kalau pembisiknya baik dan benar, insya Allah informasinya benar. Kadangkala pembisiknya seorang pendengki atau seorang yang pura-pura baik. Sehingga yang dia akan dengar ya apa yang diinginkan oleh pembisik. Maka dalam kita belajar, Nabi turun langsung. Beliau tahu sahabat-sahabatnya orang-orang soleh. Tapi beliau ingin memastikan tentang kondisi musuh yang akan dihadapi. Kita lihat bagaimana Nabi SAW bertanya kepada orang tua ya. Berpesan dengan seorang Arab yang sudah tua disebutkan. Beliau bertanya tentang dua pasukan. Tentang pasukan Quraisy dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau tanya itu? Beliau sebenarnya hanya membutuhkan informasi tentang pasukan Quraisy. Tapi beliau menanyakan dua hal itu sebagai bentuk penyamaran. Supaya nggak diketahui beliau dari pasukan umat Islam. Bahkan beliau adalah Rasulullah SAW.
Akhirnya orang ini mau jawab, tapi asalkan dia dikasih tahu, kalian dari mana. Terjadi dialog, dan akhirnya Nabi SAW gak bohong, ini namanya tauriyah ya. Beliau ditanya, kalian dari mana? Kami berasal dari dari air. Air maksudnya ya sebagai manusia diciptakan dari air mani. Tapi beliau menyebutkan itu ya orang ini memahami air, nama daerah. Kalau kita lihat ya, nama air ini di mana-mana banyak ya. Umpamanya kalau bahasa Jawanya banyu. Atau di Jakarta ada apa enggak ya? Ada banyu putih ya. Kalau di sini ada Banyuwangi, ada Banyumas umpamanya. Nama air sebenarnya. Kalau nggak salah di daerah Bandung sana pakai Ci. Anda lupa Ci itu artinya sungai apa air. Maka beliau menyebutkan dari air saja. Nih orang akhirnya mau main dari air yang mana gitu. Ma yang mana gitu. Apa dari Ma'ul Iraq ditinggal sama Nabi SAW. Nabi dapat informasi. Bahwasanya pasukan Quraisy sudah berada di tempat yang sangat dekat sekali sama mereka. Baik, kita lanjutkan. Memperoleh data akurat tentang pasukan Mekah. Pada sore harinya, beliau mengirim beberapa mata-mata lagi untuk mencari data tentang musuh. Tugas ini diserahkan kepada 3 orang komandan muhajirin, yaitu Ali bin Abi Thalib, Az-Zubair bin Al-Awwam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas, dengan beberapa orang lagi. Mereka pergi ke mata air Badar, dan di sana mereka bertemu dengan 2 pesuruh yang tugasnya mengambil air untuk kebutuhan pasukan Mekah. Mereka langsung menangkap 2 pesuruh itu dan membawanya ke hadapan Rasulullah SAW. Karena beliau masih sholat, maka mereka mengorek keterangan dari keduanya. Mereka berdua menjawab, kami adalah para pesuruh Quraisy. Mereka memerintahkan agar kami mengambil air untuk kebutuhan mereka. Namun, mereka tidak puas dengan jawaban itu. Mereka ingin agar keduanya mengaku sebagai pesuruh Abu Sufyan. Bagaimanapun juga, mereka masih menyisakan harapan untuk dapat menguasai kafilah dagang yang dipimpin Abu Sufyan. Karenanya, mereka memukuli kedua orang itu hingga kesakitan. Karena mendapat pukulan yang bertubi-tubi, mereka berdua menjawab, kami memang pesuruh Abu Sufyan. Mereka menghentikan pukulan dengan jawaban itu. Setelah selesai sholat, Rasulullah SAW bersabda kepada mereka sebagai teguran, jika mereka berdua berkata jujur kepada kalian, kalian justru memukuli mereka. Namun, jika mereka berdusta kepada kalian, kalian malah membiarkan mereka. Demi Allah, mereka berdua berkata jujur. Mereka adalah pesuruh Quraisy. Kemudian, beliau bersabda kepada keduanya, kabarkanlah kepadaku tentang posisi kaum Quraisy. Mereka berada di balik bukit pasir yang bisa engkau lihat jika memandang ke arah Al-Udwatul Quswa. Jawab mereka berdua. Berapa jumlah mereka? Tanya beliau. Banyak sekali. Berapa tepatnya? Kami tidak tahu persis. Berapa ekor binatang yang mereka sendiri setiap harinya? Tanya beliau. Sehari 9 ekor dan besoknya lagi 10 ekor. Jawab mereka berdua. Berarti jumlah mereka antara 900 hingga 1000 orang, sabda beliau. Kemudian beliau bertanya lagi, siapa saja pemuka Quraisy yang bergabung di tengah mereka? Utbah dan Syaibah, kedua anak Rabi'ah, Abul Bukhtari bin Hisham, Hakim bin Hizam, Naufal bin Khuwailid, Al-Harith bin Amir, Tu'aimah bin Abi, An-Nadar bin Al-Harith, Zam'ah bin Al-Aswad, Abu Jahal bin Hisham, Umayyah bin Khalaf, dan beberapa orang lagi yang mereka sebutkan. Setelah itu, Rasulullah SAW menghadap ke arah semua orang seraya bersabda, wahai semua orang, inilah Makkah yang telah mengantarkan jantung hatinya kepada kalian. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Ada hal menarik yang kita baca baru saja. Penyidik ya. Yang pertama Rasul SAW mengirim sahabat untuk mencari tahu lebih lengkap lagi. Nabi udah tahu di pagi hari posisi orang-orang Quraisy.
Tapi beliau nggak tahu berapa jumlah mereka, bagaimana kekuatan mereka. Maka di sore hari Nabi mengutus orang lagi alaihi salatu wassalam. Beberapa orang. Diutus untuk mendapatkan informasi yang lebih detail. Tahu-tahu mereka ketemu dengan dua pesuruh yang lagi ngambil air, ditangkap. Kadangkala seorang penyidik itu sudah punya asumsi yang dia inginkan. Sehingga orang yang disidik ini harapannya sesuai dengan asumsi dia. Makanya kadangkala ada orang yang kemudian mengingkari kesaksian dia. Mereka di BAP ya. Biasanya. Nanti ketika di pengadilan enggak. Lalu kok ngaku seperti ini? Iya, saya terpaksa ngaku seperti itu. Kerjanya enggak seperti itu sebenarnya. Di sini kita lihat. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum itu masih menginginkan kafilah. Mereka nggak ingin perang sama Quraisy. Sehingga dua pesuruh ini ketika ditanya engkau punya siapa? Jujur, kami punyanya orang-orang Quraisy. Dipukulin sama dia. Enggak, engkau kayaknya punya Abu Sufyan. Jangan bohong kok. Ya sudah, punya Abu Sufyan. Selesai sholat Nabi SAW ngomong sama sahabatnya. Kalian ini gimana? Kalau dia jujur, kalian pukulin. Kalau dia bohong, kalian diamkan. Maka kemudian Nabi SAW menjelaskan. Dia punya Quraisy, sudah selesai. Nabi di pagi hari udah tahu. Bahwasanya yang datang itu pasukan Quraisy. Kafilah udah pergi. Jadi dua orang ini tentunya pasukan Quraisy. Atau pesuruh dari pasukan Quraisy. Yang dibutuhkan informasi. Bukan pembenaran tentang apa yang ada di hati. Maka kemudian Nabi mengorek informasi yang penting. Untuk mempersiapkan pasukan menghadapi mereka. Jumlah yang pertama. Dapat informasi jumlah mereka ya sekitar. Ketika ditanya berapa jumlah nggak tahu dia memang. Dia jujur nggak tahu. Tapi disinilah pemimpin yang cerdas, yang pandai. Bagaimana dia mengkorek informasi dari orang yang mungkin ya sangat dangkal pemahaman dia tentang jumlah pasukan. Nah, karena ditanya, yang mudah kan tentang nyembelih onta. Sehari nyembelih berapa? Dia sebagai pesuruh tahu berapa jumlah yang disembelih. Katanya 9, sehari 9, sehari 10. Oh, jumlah mereka antara 900 sampai 1000. Dapat nih. Terus ditanya, siapa tokoh-tokoh Quraisy? Disebutkan Utbah wa Syaibah ibn Rabi'ah yang akan terbunuh. Abul Bakhtari bin Hisham. Yang dia nanti juga akan terbunuh. Yang Nabi pesan supaya nggak dibunuh nantinya orang ini. Hakim bin Hizam. Ini kalau nggak salah sepupunya Khadijah radhiyallahu taala anha atau keponakannya Khadijah, jangan lupa. Nanti kita lihat. Naufal bin Khuwailid, Al-Harith bin Amir, Tu'aimai bin Adi. Tu'aimai bin Adi ini ingat dia akan terbunuh di Badar yang dibunuh oleh Hamzah, yang nanti Jubair bin Mut'im yang dia meminta kepada budaknya untuk membunuh Hamzah. Minta kepada Wahsy untuk membunuh Hamzah sebagai bentuk balas dendam karena Hamzah membunuh Tu'aimah bin Adi. Pamannya membunuh pamannya. Nadhr bin Hazam'ah bin Al-Aswad. Ini mertua Nabi SAW. Ayahanda dari Saudah binti Zam'ah. Dan ada Abu Jahal bin Hisham yang juga akan terbunuh, dan Umayyah bin Khalaf yang juga akan terbunuh di sana. Taib, jumlah yang banyak ini ditambah tokoh-tokoh Quraisy yang mereka merupakan jagoan-jagoan. Tentunya akan membuat para sahabat yang mendengar integrasi penyidikan yang dilakukan Nabi SAW, mereka kadang merasa agak ada gentar ya, ada takut ya. Karena mereka dari awal sudah nggak menginginkan pasukan tersebut.
bagaimana Nabi SAW menjadikan informasi ini sebagai bahan kekuatan untuk para sahabat. Di akhir sesi Nabi SAW mengatakan, "Hadhihi Makkah, qad alqat ilaikum afladha kabidiha." Beliau mengatakan SAW, nih, kota Mekah telah memuntahkan atau mengantarkan ke bahasanya, telah melemparkan atau memuntahkan jantung hati mereka, belahan hati mereka kepada kalian. Untuk apa? Untuk dibunuh. Artinya nggak perlu capek-capek lagi umat Islam untuk menghadapi mereka. Mereka datang sendiri. Dan betul. Oleh karena itu nanti Nabi SAW akan menyebutkan, di sini tempat matinya Abu Jahal. Di sini tempat matinya Umayyah bin Khalaf. Di sini tempat matinya Utbah ibn Rabi'ah, Syaibah ibn Rabi'ah. Dan betul di tempat yang ditunjuk Nabi SAW, mereka tewas nanti. Barakallahu fiik. Taib, kita lanjutkan. Hujan turun. Pada malam itu, Allah menurunkan hujan yang deras, sehingga orang-orang musyrik rasa kuyuh dan menghambat langkah mereka untuk maju. Tetapi, bagi kaum muslimin, hujan itu seakan memoleskan kebersihan mereka dan mengenyahkan daki-daki setan dari diri mereka. Tanah menjadi kesat, pasir menjadi kempal, pijakan kaki pun menjadi mantap. Tempat mereka menjadi rata dan hati mereka semakin menyatu. Barakallahu fikum ya. Iya, Allah turunkan hujan. Yang sebelumnya umat Islam berada di tempat yang gak nyaman ya. Yang membuat mereka agak gentar, khawatir. Allah sebutkan di surat Al-Anfal ayat 11 tentang turun hujan ini. إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْ. Ketika kantuk meliputin kalian. Jadi pasukan perang itu ngantuk. Jadi pasukan umat Islam itu benar-benar sebagian sampai pedangnya jatuh. Tombaknya terlepas. Ngantuk mereka. Padahal biasanya orang kalau takut, cemas, nggak bisa tidur. Ini Allah berikan keamanan kepada mereka sehingga mereka bisa tidur. Ya, makanya orang kalau merasa aman itu tidur nyenyak dia, nggak khawatir. Coba di rumah ada maling, ya, ada perampokan, ada ini itu, orang nggak bisa tidur. Ini Allah bikin mereka tidur. Allah. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an. Allah turunkan hujan dari awan kepada orang-orang beriman. Dan sebenarnya kepada semua yang ada di sini. Orang musyrik juga dapat. Tapi dampaknya berbeda. Buat orang yang beriman menjadi penyejuk hati mereka. Air menjadi media untuk menyucikan diri mereka. Mengusir rijz syaitan. Kemalasan yang ditimpakan oleh syaitan. Gangguan-gangguan syaitan. Waliyarbita ala qulubikum. Dan untuk menguatkan hati mereka. Wa yuthabbita bihil aqdam. Dan memperteguh dengannya telapak kakimu. Artinya medan perang kalau pasir jamaah. Ya orang lari. Boleh jadi kakinya terperosok dalam pasir. Tapi dengan hujan itu medan perang itu jadi rata buat umat Islam. Sehingga mereka tatkala meletakkan telapak kakinya teguh. Sekali lagi,
Allah Azza wa Jalla kalau menolong umat Islam, nggak ada yang bisa mengalahkan umat Islam. Tapi kalau Allah membiarkan dan tidak memberikan pertolongan, engkau mau minta tolong sama siapa? Baik. Kita akan membaca sebuah riwayat yang sebenarnya riwayat ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian menganggapnya dhaif, diriwayatkan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Tapi Syekh Safiur Rahman seakan-akan dia menguatkan riwayat ini. Kita akan baca riwayat ini. Tafadhal. Pasukan Islam lebih dahulu menempati posisi yang lebih strategis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin pasukannya ke mata air Badar agar bisa mendahului pasukan orang-orang Quraisy. Dengan demikian, mereka bisa menghalangi orang-orang Quraisy untuk menguasai mata air itu. Pada petang hari, mereka sudah tiba di dekat mata air Badar. Disinilah Al-Hubab bin Al-Munzir tampil layaknya seorang penasihat militer. Seraya bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang keputusan berhenti di tempat ini? Apakah ini tempat berhenti yang diturunkan Allah kepadamu? Jika begitu keadaannya, tidak ada pilihan bagi kami untuk maju atau mundur dari tempat ini. Atau apakah ini sekedar pendapat, siasat dan taktik perang?" Beliau menjawab, "Ini adalah pendapatku, siasat dan taktik perang." Dia berkata, "Wahai Rasulullah, menurutku tidak tepat jika kita berhenti di sini. Pindahkanlah orang-orang ke tempat yang lebih dekat lagi dengan mata air daripada mereka, para orang musyrik Mekah. Kita berhenti di tempat itu dan kita timbun kolam-kolam di belakang mereka. Lalu kita buat kolam yang kita isi air hingga penuh. Sehingga setelah kita berperang menghadapi mereka, kita bisa minum dan mereka tidak bisa." Baik, Afwan. Ini ada yang perlu diperbaikin sebelum dilanjutkan. Kita berhenti di tempat itu dan kita timbun kolam-kolam di belakang mereka. Bukan kolam ya, tapi sumur-sumur ya. Sumur-sumur diganti kolam-kolam dengan sumur-sumur. Nah, baik, dilanjutkan. Beliau bersabda, "Engkau telah menyampaikan pendapat yang berlebihan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memindahkan pasukannya, sehingga jarak mereka dengan mata air lebih dekat daripada pihak musuh. Pasukan kaum muslimin berada di tempat itu selama separuh malam, lalu mereka membuat sebuah kolam air dan menimbun kolam-kolam yang lain. Baik, barakallahu fiik. Ya, ini riwayat yang disebutkan oleh Hakim ya. Dan boleh jadi riwayat ini tidak bertentangan dengan riwayat yang mengatakan dalam riwayat Ahmad, Nabi yang memilih tempatnya. Nabi yang lebih dulu menunjuk tempat yang hendak beliau singgahin ketika perang Badar tersebut. Boleh jadi itu juga dari usulan dari Al-Hubab ibn Munzir. Di mana dalam kondisi perang berbeda dengan kondisi aman. Kita nggak boleh menimbun sumur. Karena orang mau minum. Masa dibiarin? Masa ditimbun? Gimana orang-orang mau minum? Tapi dalam kondisi perang itu boleh dilakukan. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada siapapun. Tapi dalam kondisi perang, Allah Azza wa Jalla mengatakan, فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. Kalau kalian berjumpa dengan orang kafir, tebas kepala mereka. Ini dalam kondisi perang. Maka seorang yang membaca sejarah, tolong difahami. Itu kapan kejadiannya? Nanti kita akan membaca juga bagaimana tatkala Nabi SAW menebas kepala atau memerintahkan untuk menebas kepala Bani Quraidah. Katanya Islam menyuruh kepada kebaikan. Ada kondisi perang. Dan ini kondisi perang. Maka bagaimana membuat strategi yang membuat musuh kehausan sehingga harapannya mereka menyerah dan mereka kalah.
Barakallahu fikum. Baik, dilanjutkan. Posisi komandan perang. Ketika kaum muslimin sudah berhenti di tempat yang dimaksudkan dekat dengan mata air, Sa'ad bin Mu'adz mengusulkan kepada Rasulullah SAW, bagaimana jika kaum muslimin membuat tempat khusus bagi beliau untuk memberikan komando, sekaligus sebagai antisipasi adanya serangan yang mendadak, serta kemungkinan jika mereka terdesak dan sebelum memastikan kemenangan. Dia berkata, wahai Nabi Allah, bagaimana jika kami membuat sebuah tanda bagi Anda dan kami siapkan kendaraan di sisi Anda? Kemudian, biarlah kami yang menghadapi musuh. Jika Allah memberikan kemenangan kepada kita atas musuh, memang inilah yang kami sukai. Namun, jika hasilnya lain, Anda bisa langsung duduk di atas kendaraan, lalu bisa menyusul orang-orang di belakang kami. Di sana, masih ada beberapa orang yang tidak ikut bergabung dengan kami. Wahai Nabi Allah, mereka jauh lebih mencintai Anda daripada cinta kami kepada Anda. Jika mereka menganggap bahwa Anda harus menghadapi perang, tentu mereka tidak akan mangkir dari sisi Anda. Allah pasti akan membela Anda bersama mereka, memberikan nasihat kepada Anda, dan berjihad bersama Anda. Maka Rasulullah SAW memohon dan mendoakan kebaikan bagi Sa'ad. Kemudian kaum muslimin membuat sebuah tenda di tempat tertinggi, tepatnya di sebelah timur laut dari medan perang. Ada beberapa pemuda Ansor yang telah ditunjuk menyertai Sa'ad bin Mu'adz yang berjaga-jaga di depan Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Taib jemaah, sepertinya di terjemahan perlu ada yang diperbaiki ya. Yang tadi yang di halaman 392, sebelum posisi komandan perang, menimbun kolam-kolam yang lain, yang betul menimbun sumur-sumur yang lainnya. Menimbun sumur-sumur yang lainnya. Sebagaimana tadi kita perbaiki kolam. Kemudian di halaman 393, di alinea kedua ya, di baris 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, di baris ke-8. Mereka jauh lebih mencintai Anda daripada cinta kami kepada Anda. Enggak benar ini. Yang betul, ya Nabi Allah, ma nahnu bi asyadda laka hubban minhum. Yang betul, tidaklah cinta kami kepadamu lebih besar daripada kecintaan mereka kepadamu. Nah, tidaklah tidaklah cinta kami kepadamu lebih besar daripada kecintaan mereka kepadamu. Artinya sama sebenarnya jemaah. Mereka cinta kepada Nabi SAW. Taib, ahibati fillah. Kita lanjutkan ya, bagaimana para sahabat memikirkan keselamatan Rasulullah SAW. Di dalam peperangan yang dilewatin, dihadiri sama Nabi SAW. Terkadang Nabi ada di barisan terdepan. Terkadang Nabi diletakkan oleh para sahabat di tempat khusus, seperti yang terjadi di perang Badar ini. Beliau diminta sama mereka untuk tidak berada di depan. Karena kondisinya mengkhawatirkan. Ini 300 lawan 1000. Kalau secara hitung-hitungan matematika, ya kalah. Tapi mereka yakin Allah akan memberikan pertolongan. Namun mau tidak mau mereka harus mempersiapkan kondisi terburuk. Kalau sampai kalah, maka Nabi SAW masih bisa lari ke kota Madinah. Di situ ada sahabat-sahabat yang tidak ikut perang, yang sebenarnya mereka tidak ikut perang bukan karena mereka nggak mau, tapi karena Nabi SAW memang tidak menyuruh mereka berangkat semuanya. Maka disiapkan hal itulah. Disiapkan arish, disiapkan tempat yang ada atapnya, di mana Nabi SAW bisa menyaksikan dan dapat memberikan arahan. Di situ juga ada Abu Bakar, ada beberapa sahabat disebutkan di sini, pemuda-pemuda Ansor yang ditugaskan untuk patroli menjaga tempat Nabi SAW berjaga-jaga. Karena dalam setiap peperangan biasanya yang dituju adalah pemimpinnya.
Karena kalau pemimpinnya mati, harapannya mereka menyerah. Barakallahu fikum. Baik. Dilanjutkan. Menyiagakan pasukan dan memanfaatkan malam untuk berdoa. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiagakan pasukan. Beliau berkeliling di arena yang akan dijadikan ajang pertempuran. Beliau menunjukkan jarinya ke tempat yang bersabda, ini tempat kematiannya fulan, esok hari insya Allah, dan ini tempat kematiannya fulan insya Allah. Pada malam itu, beliau lebih banyak mendirikan sholat di dekat pangkal pohon yang tumbuh di sana. Kaum muslimin tidur dengan hembusan nafas yang tenang seakan menyinari angkasa. Hati mereka ditaburi keyakinan. Mereka cukup istirahat pada malam itu dengan harapan esok paginya dapat melihat kabar gembira dari Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentraman darinya. Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan setan dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kakimu. Quran Surat Al-Anfal ayat 11. Malam itu adalah malam Jumat 17 Ramadan 2 Hijriah. Sedangkan keberangkatan beliau pada tanggal 8 atau 12 pada bulan yang Barakallahu fikum. Seorang pemimpin harus terus menebarkan optimisme kepada pasukannya. Dan Nabi SAW ketika perang Badar, ketika perang Uhud, ketika perang Khandaq, beliau terus menghidupkan semangat para sahabat. Di malam hari mereka tidur, pemimpin tidak tidur. Karena dia tahu kemenangan didapat bukan dengan jumlah, tapi dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Malam hari itu Nabi sholat. Dan terus memohon kepada Allah. Disebutkan beliau sholat dengan sutroh sebuah pohon di sana. Memohon kepada Allah kemenangan. Memohon kepada Allah pertolongan. Padahal beliau sudah mengatakan kepada para sahabatnya ketika mempersiapkan mereka, mengatur barisan mereka, ini fulan. Nabi menunjukkan di sini tempat matinya Abu Jahal. Insya Allah besok di situ dia mati. Di sini tempat matinya Umayyah bin Khalaf. Insya Allah besok dia mati di sana. Tapi beliau tetap berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Dan malam itu, malam 17 Ramadan. Bayangin ya, ini Ramadan yang penuh perjuangan. Mereka diperintahkan untuk berpuasa. Tapi di sisi lain mereka harus berperang. Sehingga mereka pun harus berbuka. Barakallahu fikum. Nah. Pasukan Mekah mulai memasuki arena pertempuran dan perpecahan di kalangan mereka. Malam itu, pasukan Quraisy menghabiskan waktunya di Al-Udwatul Quswa. Pada pagi harinya, mereka turun di atas bukit pasir dengan seluruh satuan-satuannya hingga tiba di lembah Badar. Tiba-tiba, beberapa orang dari pasukan Quraisy muncul di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda,
Biarkan saja mereka. Setiap orang di antara mereka yang hendak mengambil air minum dari mata air pasti terbunuh, kecuali Hakim bin Hizam. Dia tidak dibunuh dan setelah itu dia masuk Islam. Setiap kali berjuang di sisi beliau, dia pun berkata, tidak, demi yang telah menyelamatkan aku pada perang Badar. Setelah pasukan Quraisy agak tenang, mereka mengutus Umair bin Wahab al-Jumahi untuk menyelidiki dan menaksir seberapa besar kekuatan pasukan Madinah. Maka Umair berputar-putar di sekitar pasukan kaum muslimin dengan menaiki kudanya. Kemudian kembali menemui rekan-rekannya dan berkata, 300 orang kurang atau lebih sedikit. Tapi tunggu dulu, biar kuselidiki lagi bila kemungkinan mereka mempunyai pasukan cadangan atau pasukan pendukung di belakangnya. Ia kemudian memacu kudanya hingga cukup jauh dan setelah tak ada satupun yang dilihatnya, dia segera kembali lagi menemui pasukan Quraisy dan berkata kepada mereka, aku tidak melihat apapun, tapi wahai orang-orang Quraisy, aku melihat seolah ada bencana besar yang membawa kematian. Unta-unta Yathrib membawa kematian yang mengerikan. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempunyai tameng dan benteng kecuali pedang-pedang mereka. Demi Allah, aku melihat tidak akan ada seorang pun di antara mereka yang akan terbunuh sebelum membunuh salah seorang di antara kalian. Jika jumlah mereka sama dengan jumlah kalian, tidak ada artinya hidup setelah itu. Karena itu, pikirkanlah hal ini. Barakallahu Pada saat fikum. itu, Ahibati fillah. Peperangan itu di lembah ya. Jadi udwah itu bagian yang paling jauh, ada bagian yang paling dekat. Karena dahulu ya perangnya itu janjian. Atau mereka kumpul di tempat itu lalu musuhnya datang untuk menjumpai mereka. Di sini ada cerita Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini punya peran penting sebenarnya di perang Badar. Dia nggak terbunuh, bahkan dia masuk Islam nanti. Bagaimana Hakim bin Hizam berusaha untuk membatalkan peperangan itu. Tapi Abu Jahal tetap dengan pendiriannya. Ada Umar bin Wahab. Umar bin Wahab ini yang setelah perang Badar dia datang ke Madinah untuk membunuh Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi kemudian Allah berikan hidayah kepada dia. Bagaimana Umar bin Wahab ketika disuruh mengecek, menaksir jumlah pasukan umat Islam. Maka Umar ingat dengan Umar. Makanya ketika Umar datang ke kota Madinah, itu dipegang lehernya sama Umar Khattab. Ini setan Quraisy. Dia yang naksir jumlah kita pada waktu perang Badar. Umar melihat jumlahnya sekitar 300. Tapi Umar mengatakan tunggu dulu. Umar masuk ke lembah itu dia lihat, ada kira-kira ada nggak yang bersembunyi di balik sana? Ternyata nggak ada. Maka Umar kemudian menyampaikan pendapat dia. Salah satu yang dia sampaikan jumlah mereka 300 orang. Mereka tidak punya benteng untuk menyelamatkan mereka kecuali pedang mereka. Dan bayanganku tidak akan terbunuh itu 300 orang sampai membunuh 300 orang di antara kita. Dan kalau itu yang terjadi, 300 orang meninggal dari umat Islam dan 300 mati dari orang-orang Quraisy, kata Umar bin Wahab, fama khairul aish ba'da dzalika, apa baiknya hidup setelah itu? Kalau 300 sudah kita harus mati. Subhanallah. Ini bicara 300. Hari ini 10.000 lebih umat Islam dibantai, bayi, wanita di Gaza. Apa baiknya hidup melihat yang seperti itu, coba? Ya, terus apa yang terjadi? Umar bin Wahab hanya menyampaikan pendapatnya, lalu dia mengatakan kepada mereka, faru ra'yakum, kalian pikirkanlah. Sebelum mulai perang ini, pikirkan dulu. Apa gunanya perang? Kalau terpaksa perang ya harapannya menang. Tapi kalau kemudian mati dari kita 300 orang, ini
ya orang yang akalnya waras kayaknya nggak akan melakukan itu. Tapi Umar mengatakan terserah kalian. Barakallahu fiik. Lanjutkan. Pada saat itu, ada pula aksi penentangan terhadap Abu Jahal yang ngotot untuk berperang. Aksi penentangan ini mengajak pasukan untuk kembali ke Mekah tanpa harus bertempur dengan musuh. Maka Hakim bin Hizam kembali bersama beberapa orang. Dia lalu menemui Utbah bin Rabi'ah dan berkata, "Wahai Abul Walid, engkau adalah pemuka Quraisy, pemimpinnya dan orang yang ditaati. Mengapa engkau tidak ingin dikenang baik sepanjang masa? Apa itu, wahai Hakim?" Tanya Utbah. "Pulanglah dengan orang-orangmu dan bawalah urusan sekutumu, Amr bin al-Hadrami. Amr adalah orang yang terbunuh saat di tanah satuan perang kaum muslimin di Nakba." Utbah berkata, "Aku pasti akan melakukannya dan engkaulah penjaminku atas tindakan ini. Memang dia adalah sepupuku, maka akulah yang akan menangani masalah keputusannya dan apa yang harus dimilikinya." Kemudian Utbah berkata kepada Hakim bin Hizam, "Kalau begitu, temuilah Ibnu al-Handoliyah," maksudnya Abu Jahal, dan al-Hamboliyah adalah nama ibunya. Aku yakin semua orang setuju dengan ini kecuali dia saja." Kemudian Utbah bin Rabi'ah berdiri di hadapan mereka dan berkata, "Wahai orang-orang Quraisy, demi Allah, sungguh kalian tidak akan sanggup berbuat apa-apa bila kalian bertemu dengan Muhammad dan ketakutannya. Demi Allah, kalau kalian bisa mengalahkannya, tetap saja seseorang di antara kalian akan memandang wajah seseorang yang membuat benci kepada Muhammad. Karena anak temannya atau seseorang di antara kerabatnya ikut menjadi korban. Pulanglah dan biarkanlah urusan Muhammad dengan orang-orang Arab. Jika mereka dapat mengalahkan, maka itulah yang memang kalian hendaki. Namun, bila itu tidak terjadi, berarti ia akan menundukkan kalian dan kalian tidak mendapatkan apa yang kalian inginkan." Barakallahu fikum. Nah, ya, kita sampaikan tadi bahwa Hakim bin Hizam tidak menginginkan pertempuran terjadi. Maka dia datang menjumpai Utbah ibn Rabi'ah. Menyampaikan kepada Utbah bahwa dia adalah tokoh yang didengar. Apa gunanya perang sekarang? Apa yang dicari? Gitu. Utbah siap. Tapi Utbah mengatakan kepada Hakim, "Aku nggak takut untuk urusan ini kecuali Abu Jahal." Disebutkan namanya Ibn al-Handoliyah. Engkau datang sama dia. Soalnya boleh jadi orang-orang nurut sama aku, tapi nanti dirusak sama orang ini. Itu jemaah, yang namanya penyakit dalam masyarakat itu nggak perlu 5 orang. 1 orang aja udah ngerusak. Dan bagaimana Abu Jahal merusak? Utbah bin Rabi'ah berceramah menyampaikan kepada mereka untuk tidak berperang. Kalian berperang sama saudara kalian sendiri. Karena orang-orang muhajirin ini orang-orang Mekah sebenarnya. Ada anak mereka yang masuk Islam, ada keponakan mereka yang masuk Islam, ada saudara mereka yang masuk Islam. Ini perang saudara gitu loh. Itu pandangan Utbah bin Rabi'ah. Maka Utbah punya pandangan yang menarik jemaah, yang perlu dikaji. Ketika dia mengatakan di sini, mungkin kita baca, dia mengatakan, "Pulanglah dan biarkan urusan Muhammad dengan orang-orang Arab sallallahu alaihi wasallam." Sudah, biarkan. Kita nggak usah ngurusin Muhammad SAW. Muhammad nanti akan berhadapan dengan orang-orang Arab gitu. Kemudian, fa in asabuhu fadzalika alladzi aradtum. Kalau bangsa Arab itu ya mengalahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya itu yang kalian inginkan. Namun apabila itu tidak terjadi, maka berarti dia akan menundukkan kalian. Di sini disebutkan, wa in kana ghairu dzalik alfaakum wa lam ta'ridu minhu ma turidun. Ya, dia tidak akan ribut sama kalian.
Karena kalian membiarkan gitu loh mereka. Dan kehormatan dia sebenarnya kehormatan kalian juga. Gitu. Kalau bicara kalian akan tunduk kepada dia, ya ini sebuah kehormatan karena dia sama-sama orang Quraisy gitu. Ini yang disampaikan Utbah bin Rabi'ah kepada kaumnya. Dan yang berakal sehat ketika mendengarkan pidato Utbah, niscaya dia akan berpikir untuk balik. Ya ada apa sih kita ribut? Kafilah dagang kita udah selamat. Kemudian bicara kalau kita perang yang ada perang saudara sama mereka, lebih baik biarkan Muhammad sama bangsa Arab. Kalau menang, artinya kalau Muhammad kalah ya kalian ingin. Tapi kalau Muhammad menang ya alhamdulillah juga. Artinya kita nggak bikin pertikaian dengan dia gitu. Itu yang diucapkan oleh Utbah bin Rabi'ah. Baik. Kemudian bagaimana ceritanya Hakim bin Hizam yang mendatangi Abu Jahal? Apa kira-kira hasilnya? Coba kita lihat. Nah, Hakim bin Hizam menemui Abu Jahal yang sedang mempersiapkan baju besinya, saya berkata, "Wahai Abul Hakam, sesungguhnya Utbah mengutusku untuk berkata begini dan begini." Abu Jahal menjawab, "Demi Allah, paru-paru Utbah telah mengembung hiasan untuk orang yang pengecut." Ketika melihat Muhammad dan ketakutannya, "Demi Allah, kita tidak akan kembali sebelum Allah memutuskan perkara antara kita dan Muhammad. Biarkan saja Utbah dan perkataannya." Ia begitu karena sudah melihat bahwa Muhammad adalah pemakan hewan yang sudah dipotong dan di tengah mereka ada anaknya. Sehingga dia menakut-nakuti kalian untuk berhadapan dengannya. Yang dimaksudkan dengan anaknya adalah Hudzaifah bin Utbah yang sudah sejak lama masuk Islam dan juga ikut hijrah. Ketika Utbah mendengar ucapan Abu Jahal, "Demi Allah, paru-paru Utbah telah mengembung, biasa untuk orang yang pengecut." Dia berkata, "Lihat saja nanti siapa yang lebih pengecut, dia atau aku." Karena mereka khawatir aksi penentangan ini semakin kuat dan untuk menghentikan perdebatan tersebut, Abu Jahal segera memanggil Amir bin Al-Hadrami, saudara Amr bin Al-Hadrami yang menjadi korban di Nakhlah. Saya berkata kepadanya, "Ini sekutumu ingin mengajak orang-orang untuk pulang. Padahal engkau tahu sendiri siapa orang yang hendak engkau untuk balas. Maka bangkitlah dan carilah orang yang hendak engkau balas dan yang membunuh saudaramu." Amir pun bangkit sambil menampakkan contohnya dan berteriak, "Benar-benar menyedihkan. Orang sudah berkobar dan orang-orang sudah tidak sabar lagi. Mereka sudah berkumpul untuk menuntut balas. Namun mereka telah berusaha oleh pendapat Utbah. Ternyata sikap gegabah telah mengalahkan sikap bijaksana. Sehingga penentangan yang disampaikan itu tidak banyak berat." Barakallahu fiik. Ya. Jamaah rahimakumullah. Kita melihat ya bagaimana usaha dari Hakim bin Hizam gagal. Dan bagaimana pandainya Abu Jahal membuat emosi dari Utbah bin Rabi'ah menjadi membara. Dengan cara apa? Dengan cara dibully. Dituduh dia pengecut, engkau ketakutan menghadapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akhirnya Utbah menunjukkan supaya engkau akan tahu nanti siapa yang pengecut gitu. Ini satu orang. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang sudah dipengaruhi oleh Utbah bin Rabi'ah dengan pidatonya? Dan ingat, Al-Akhnas ibn Syarik itu membawa pulang 300 pasukannya. Dibawa pulang sama dia. Yang nanti dikatakan Akhnas ibn Syarik ini masuk Islamnya. Karena dia ngelihat ada apa sih? Nggak ada urusan sudah. Kafilah dagangnya selamat, kenapa kita mau perang? Nggak ada alasan yang kuat untuk itu. Tapi Abu Jahal karena takut orang-orang ini masih terpengaruh, maka bagaimana dia setelah ngobrol sama Utbah ini, dia mengirim orang untuk menjumpai Amr bin Hadrami, saudaranya Amr bin Hadrami yang terbunuh dalam Saria Abdullah bin Jahash yang dikirim ke dekat kota Mekah.
untuk membalas dendam. Ini kesempatan gitu loh. Masa mau pulang? Maka akhirnya teriaklah Amir bin Hadrami ini, yang teriakan dia membuat orang-orang akhirnya hilang kesadaran mereka. Mereka akhirnya mau perang, dan peperangan itu memang harus terjadi. Dan kekalahan akan menimpa mereka nanti. Barakallahu fiik. Baik, ahibati fillah. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita pada kesempatan yang akan datang, bagaimana tatkala dua pasukan sudah saling memandang. Bagaimana peperangan itu nanti dimulai dengan perang tanding di antara beberapa orang-orang Quraisy dan orang-orang dari kalangan Ansor yang kemudian diganti dengan orang-orang Muhajirin. Tapi intinya, tatkala Allah menghendaki sesuatu terjadi, semua usaha dia akan berakhir dengan kegagalan. Usaha Utbah gagal, usaha Hakim bin Hizam gagal, yang ada perang karena Abu Jahal harus mati di sana. Itulah takdir ilahi. Utbah harus mati di sana. Umayyah harus terbunuh di sana. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat kita kaji soal kali ini. Kalau memang sudah ada pertanyaan, kita menuju ke pertanyaan. Kalau tidak, kita bisa lanjutkan satu pembahasan. Barakallahu fiik. Nah. Ada pertanyaan Ustaz. Tafadhal ya. Ya, Ustaz. Izin Anda baca pertanyaan yang masuk Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hafizakumullah. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada saudara kita di Gaza. Ustaz, tadi Ustaz bilang Allah akan memberikan pertolongan pada suatu kaum. Maka kembalilah kepada Allah. Kembali maksudnya di sini Ustaz, apakah untuk kaum yang lagi ditindas atau untuk semua kaum muslimin yang ada di seluruh dunia Ustaz? Apakah kejadian di Gaza juga sekarang akibat dosa kaum muslimin secara keseluruhan Ustaz? Demikian Ustaz. Jazakumullah khairan. Masyaallah. Naam, barakallahu fikum. Iya. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan. Yashuddu ba'duhum ba'dha. Orang beriman dan orang beriman lainnya itu seperti bangunan yang saling menguatkan. Kita tuh satu. Yang di Gaza, yang di Rohingya, yang di Maroko, yang di Tunis, kita itu satu. Maka kalau bicara kembali kepada agama Allah, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian, itu untuk umat Islam semuanya. Bukan hanya untuk yang di Gaza. Tapi Gaza menjadi bukti bagaimana kehinaan umat Islam seluruh dunia. Haibati fillah. Jumlah kita hampir 2 miliar. Bagaimana beberapa waktu yang lalu kita tahu berkumpul pemimpin-pemimpin negeri-negeri Islam, ya. Dan kita tahu juga Bapak Jokowi, presiden kita, ikut dalam pertemuan yang di Riyadh di sana. Tapi juga nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, mereka bersepakat untuk beberapa poin. Tapi bisakah poin-poin itu mereka laksanakan? Enggak. Mereka menuntut kepada pihak lain. Yang pihak lain mau-mau dia. Menuntut supaya perbatasan dibuka. Tapi kata Israel, enggak. Ya udah enggak. Kita nggak bisa berbuat apa? Nggak bisa. Jadi kembali kepada agama untuk semuanya. Nabi alaihissalam mengatakan, idza tabayatum bil aina. Kalau sistem jual beli kalian ina, riba yang terselubung, orang udah nggak peduli dengan halal haram ya. Dia hanya peduli dengan perut dan yang di bawah perutnya. Waraditum bizara, kalian sudah senang dengan pertanian kalian, dengan villa-villa kalian, dengan kebun-kebun kalian. Kalian sibuk dengan peternakan kalian, nih, gambaran orang sibuk dengan dunianya.
dan kalian meninggalkan jihad, Allah akan menimpakan kehinaan. Dan kehinaan itu kepada umat Islam. Dan kita lihat, saudara kita dibantai, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, kita berdoa. Kita melakukan beberapa tindakan yang semoga berdampak. Tapi kehinaan itu nggak dicabut, ya. Kehinaan itu nampak dengan mata. Bagaimana satu kelompok yang kecil sebenarnya dengan jumlah yang sedikit di sana, mereka melakukan tindakan yang semena-mena terhadap salah satu saudara dari 2 miliar. Mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Berapa sih jumlah Yahudi? Berapa? Maka Nabi SAW mengatakan, bal antum yawma idzin katsir. Kalian banyak jumlahnya pada waktu itu. Tapi seperti buih yang musuh nggak takut sama kalian. Jadi seperti itu. Kembali kepada agama, ya buat semuanya. Buat yang di Gaza, buat yang di Mesir, buat yang di Arab Saudi, buat yang di Indonesia, buat yang di Turki, buat yang di mana saja. Karena musibah ini musibah kita bersama. Antum gimana ketika melihat ya video salah satu balita dengan kaki yang tulangnya sudah muncul. Bagaimana keesokan harinya kita melihat dia sudah dipotong kakinya, sudah dipotong tangannya. Kita melihat bayi-bayi yang dijejer mereka mati. Dan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Ada yang mau bertanya langsung Ustaz? Utiriana Umuzia, tafadholi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Nah, Ustaz Afwan, izin bertanya di luar tema, Ustaz. Apa diizinkan, Ustaz? Tafadhali kalau mungkin Anda bisa jawab. Nah, semoga Allah merahmati Ustaz beserta keluarga dan semoga Allah beri sebaik-baik penjagaan, kesehatan dan keselamatan untuk amin. Ustaz dan tim kajian hari ini. Amin, Allahumma amin. Tamam Ustaz, izin bertanya di luar tema mengenai murotal Ustaz. Ana hampir setiap hari Ana setel murotal, tetapi sambil melakukan aktivitas seperti layaknya umahat yang lain, barangkali sebagai ibu rumah tangga, Ana sambil dengan memasak, menyapu atau yang lainnya begitu, tapi murotal tetap nyala. Apakah ini menyalahi adab barangkali ketika kita menyetel murotal? Karena rasanya kalau tidak ada murotal yang diputar terasa sepi gitu Ustaz. Ana bahkan sampai dengan Ana beranjak tidur malam baru Ana matikan murotalnya begitu Ustaz, dan nggak bisa tidur kalau seandainya murotal ini mati begitu Ustaz. Ana pernah tanyakan juga, katanya ini kurang adab ketika menyetel murotal, kita nyambi dengan pekerjaan ibu rumah tangga. Kadang bahkan Ana sambil masuk halaqah untuk bisa bersama-sama dengan ustazah yang lainnya gitu, tapi murotal tetap nyala Ustaz seperti saat ini. Mohon saran dan petunjuknya Ustaz. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Ya, kalau kita bicara Al-Quranul Azim, yang Allah Azza wa Jal menceritakan keluhan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam terhadap kaumnya yang meninggalkan Al-Quran, yang mengabaikan Al-Quran. Wa qala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dan Rasul berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diabaikan sama mereka. Bentuk pengabaian Al-Quran itu bertingkat-tingkat. Ada yang meninggalkan tidak mau beriman. Ada yang beriman tapi tidak mau membaca. Ada yang mau membaca tapi tidak mau merenungkan. Ada yang merenungkan tapi tidak mau mengamalkan. Ada yang mengamalkan tapi tidak mau berobat dengan Al-Quran. Ada banyak ya. Kalau bicara adab yang sempurna tentunya, ya orang dengerin Quran dengan seksama. Duduknya yang baik ya. Ini kalau bicara adab yang sempurna. Tapi kadangkala kita tidak bisa melakukan itu.
Kita ingin mendapatkan faedah dari Al-Quran. Dan kita tahu Al-Quran ini sekarang bukan orang yang membaca, tapi mesin. Berbeda tentunya. Boleh jadi orang yang membaca juga sudah meninggal dunia, sudah nggak ada. Yang ada hanya suara. Bacaan dari mesin. Bagaimana kita seharusnya? Ya tetap seharusnya kita mendengarkan dengan seksama. Tapi kalau kita nggak mampu, kita tidak mampu untuk duduk, tapi kita tetap ingin mendapatkan faedah dari Al-Quran tersebut. Semoga hal itu faedahnya didapat. Maka yang perlu ditanyakan dengan menyetel murattal itu, engkau dapat apa? Kalau ternyata nggak dapat apa-apa, berarti nggak ada gunanya kok, Ustaz. Tapi kalau engkau katakan, ada Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Ana dengan menyetel Quran tersebut sambil menyapu adalah ayat-ayat yang ana simak yang kemudian ana menghafalnya. Umpamanya seperti itu. Jadi bukan sekedar disetel kemudian dibiarkan. Engkau mendengarkan tapi tidak sempurna. Engkau mendapatkan manfaat tapi mungkin tidak lengkap. Insya Allah nggak ada masalah. Kalau bicara adab yang sempurna, ya tadi disebutkan, ya harus duduk, menghadap kiblat, dalam kondisi bersuci. Itu adab yang sempurna. Tapi ada hal yang memang kita tidak bisa melakukan itu. Kecuali dalam kondisi kita udah kosong. Tapi kita ingin tetap dapat faedah. Dan ini diantara manfaat teknologi yang ada. Boleh jadi disetel seperti itu, boleh jadi ditaruh di kepala, ya, di headset umpamanya. Mungkin kalau di luar itu yang dengarkan orang banyak. Maka tolong itu diperhatikan. Ada kondisi-kondisi yang memang enggak ada yang dengerin. Ya udah dimatikan. Tapi kalau enggak, anak-anak sambil bermain. Anak-anak kita sambil bermain ya. Mungkin anak kecil bermain, balita sambil dengerin ya. Dengan harapan dia menghafalnya. Semoga enggak ada masalah. Walaupun kalau bicara adab yang sempurna, itu tadi yang kita bicarakan. Hada wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustaz. Berarti seperti yang disampaikan Uti tadi Ustadz, pada saat nyimak kajian Ustadz ini, beliau mendengarkan murotal juga tidak mengapa gitu Ustadz? Iya, kalau yang seperti tadi yang sampaikan, ketika kita memang nggak didengerin, ya dimatikan. Kalau sekarang dengerin kajian umpamanya, ya udah dimatikan. Kecuali anak nggak dengar Ustadz, tapi ada pembantu Ustadz, umpamanya ada anak-anak ya. Jadi tetap ada yang mendengarkan. Kalau nggak ada yang dengarkan sama sekali karena anak mau dengerin kajian, ya itu dimatikan supaya fokus di sini gitu loh. Jadi itu bukan hanya buat suara-suara aja, bukan seperti suara burung ya, bukan. Karena yang dibaca adalah kalamullah. Sehingga kita, ya kalau nggak bisa sempurna, paling nggak kita bisa mendekati kesempurnaan tadi. Ada kondisi-kondisi yang memang perlu dimatikan, ada kondisi-kondisi yang memang kita dapat manfaat dengan menyetel murattal tersebut. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz. Ana baca lagi pertanyaan yang masuk Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hafizahullah izin bertanya. Ana pernah mendengar ceramah Ustadz yang bukan salaf tentang salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Nuaiman, ketika bercanda selalu berlebihan. Salah satu bercandanya yang disebutkan dia menipu seseorang dengan menjual temannya sendiri di pasar hamba saya. Apakah bercerita itu benar Ustaz? Demikian Ustaz. Jazakumullah khairan. Iya, insya Allah cerita itu benar. Cerita Nuaiman ini yang menjual saudaranya yang kemudian nanti dibalikin ya. Yang Nuaiman mengatakan ini, kau mau beli budakku gitu. Tapi budakku ini selalu mengatakan enggak, aku bukan budak gitu loh. Aku orang merdeka seperti itu. Kalau engkau mau, ya enggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau engkau enggak mau, jangan dirusak budakku ini. Ya insya Allah, kalau enggak salah cerita itu sahih ya. Cerita tentang Nuaiman sahabat Nabi SAW yang suka bergurau ya, yang kadang-kala tadi disebutkan berlebihan, yang pernah juga dia ngasih hadiah madu sama Nabi SAW.
tapi dia belum bayar madu itu. Dia berikan kepada Nabi SAW. Nanti orangnya suruh datang ke Nabi, minta Nabi yang bayar itu madu. Iya. Kalau nggak salah cerita itu benar, cuma ana lupa diriwayatkan di kitab hadis yang mana ya. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz. Ada Ummu Fatin, tafadholi Ummu Fatin bertanya langsung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, tafadhali. Melandi. Ana mau bertanya tentang ini ya Ustaz ya. Ahnas bin Syarik itu kan akhirnya membuat keputusan untuk kembali ke Mekah tanpa minta persetujuan sama Abu Jahal. Tapi kenapa Utbah sama Hakim itu harus minta persetujuan Abu Jahal? Yang kedua Ustadz, mengenai pelaksanaan jamak dan qashar, itu dilakukan saat kita mau berangkat dari rumah atau ada jarak tertentu yang yang baru bisa kita lakukan untuk melakukan jamak dan qashar tadi Ustadz? Masya Allah. Syukran. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Al-Akhnas bin Syarik. Al-Akhnas bin Syarik ini dia itu bukan dari bangsa Quraisy asli. Dia itu halif. Makanya dia dari Bani Zuhrah disebutkan ya. Maka ketika dia mau berpisah, dia bawa kaumnya. Kan orang-orang Quraisy yang di Mekah itu ada orang Quraisy asli, ada sekutu-sekutu mereka dari kabilah lain yang bersekutu sama Quraisy. Al-Akhnas bin Syarik, dia membawa Bani Zuhrah untuk kembali. Yang memang gak butuh kesepakatan dari Abu Jahal. Berbeda dengan yang orang-orang Quraisy yang pada waktu itu komandannya Abu Jahal. Komandan perangnya pada waktu itu. Dan kita tahu bahwa sistem kepemimpinan di Mekah itu gak ada raja, gak ada satu pemimpin sebenarnya. Maka ketika perang mereka kadangkala ngambil dari sekutu-sekutu lain untuk bergabung sama mereka. Maka Al-Akhnas bin Syarik mengatakan kepada kaumnya ketika dia bawa pulang, sudah ketika nanti bicara pengecut, biar aneh dibilang pengecut sama mereka. Akhirnya pulang. Dan Abu Jahal nggak bisa menahan. Kemudian cerita tentang Utbah bin Rabi'ah. Sebenarnya Utbah bisa bawa kaumnya dia. Artinya yang dari kabilahnya Utbah bin Rabi'ah saja. Tapi mungkin jumlah mereka nggak banyak. Maka yang perlu dibawa itu adalah Quraisy semuanya. Sehingga kalau bicara membawa Quraisy, ya harus dengan persetujuan Abu Jahal. Tapi sekali lagi seharusnya dia bawa kabilahnya sendiri aja bisa pulang. Makanya Abu Jahal bagaimana dia membuli Utbah ini dengan katakan, oh engkau pengecut, engkau mau pulang, engkau takut, engkau lihat pasukan Muhammad kemudian engkau takut. Itu pembicaranya. Jadi bukan harus dengan izin Abu Jahal, enggak. Dia bisa pulang. Tapi kan dia ya mungkin satu hati sama Abu Jahal ya, sehingga dia takut ketika dia pulang sendiri akan diklaim sebagai pengecut. Dan dia nggak mau. Makanya dia akhirnya terperang. Karena omongan dari Abu Jahal. Dan bagaimana Abu Jahal juga, karena dia khawatir orang-orang nanti ikut pendapatnya Utbah. Tadi si Amir bin Hadrami yang dibakar dendam kusumatnya kepada saudara yang mati. Sehingga teriak kepada orang-orang agar orang-orang nggak pulang gitu. Jadi sekali lagi nggak ada di pasukan itu pemimpin utama sebenarnya yang orang-orang harus izin sama dia. Enggak. Yang mau pulang sebenarnya. Orang mereka juga bukan seperti negara yang ada komandannya. Yang ada setiap kabilah, setiap suku ada pemimpinnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Adapun bicara apakah jamak qashar itu buat musafir? Dimulai dari rumahnya atau dimulai setelah beberapa jauh dari rumahnya. Kalau bicara jamak, sebenarnya jamak ini
diperbolehkan bukan hanya untuk musafir. Orang yang tidak safar pun boleh jamak karena sakit, karena hujan umpamanya. Maka dia boleh jamak. Artinya kebutuhan dia boleh jamak. Jadi kalau ada orang musafir mau jamak karena kebutuhan, boleh jadi dia melihat anak kayaknya nanti akan dapat waktu sholat asar di dalam pesawat dan baru sampai ke tempat tujuan maghrib. Maka dia akhirnya jamak sebelum dia berangkat. Duhur sama asar. Tanpa qasar. Kalau dia ingin menjamak dan mengqasar, itu harus setelah melewatin bangunan-bangunan di kampung dia. Dulu istilahnya faraqal bunyan ya. Sudah. Kalau kita bicara pemukiman masyarakat, itu ada pemukiman yang bersambung. Ada pemukiman yang di sini ada pemukiman, di beberapa kilo lagi baru ada perumahan ya. Seperti di masa lalu mungkin seperti itu. Atau sekarang kita lihat orang kalau sudah keluar kotanya itu sudah nggak ketemu lagi dengan bangunan-bangunan. Artinya kotanya itu ya sudah radius umpamanya 5 kilo atau radius 10 kilo kotanya. Setelah itu udah lewat dia dari kotanya. Nabi alaihissalam, beliau dulu ketika sampai ke Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah itu yang jadi miqat penduduk Madinah ya. Bir Ali yang sekarang dikenal dengan Bir Ali, itu jaraknya dari Masjid Nabawi cuma 11 kilo. Nabi di sana sudah jamak. Dan udah berpisah dengan kota Madinahnya, itu udah berpisah. Jadi udah keluar kota walaupun jaraknya masih belum jarak safar, tapi dia hendak bersafar. Artinya permulaan safarnya itu yaitu dia berpisah dengan bangunan-bangunan, kemudian melanjutkan perjalanan safar walaupun belum sampai jarak safar yang diperbolehkan untuk mengqasar, dia sudah boleh qasar pada waktu itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Ini ada yang mau bertanya langsung juga, Uti Mariam Abdul Haq, tafadholi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar materi, Ustaz. Fadhal na'am. Ustaz, Ana mau tanya, ketika seseorang itu hijrah, ketika dalam misalnya meninggal atau apa gitu. Jadi ada kalau misalnya orang yang udah hijrah ini dikuburnya di tempat yang sunnah, misalnya kayak kuburan Janatun Firdaus gitu. Misalnya ada kuburan tersendiri untuk orang-orang yang sudah hijrah. Itu gimana kalau misalnya pernah Ana dengar salah satu pernah Ana dengar jadi ada yang bukan yang belum hijrah gitu, dia minta dikuburnya di situ tapi maksudnya tidak diizinkan karena dia belum taklim atau apa gitu. Itu gimana sih Ustaz? Maksudnya kalau misalnya pun kita misalnya dikuburnya tidak di situ tapi kita sudah hijrah dikuburkan di tempat keluarga, tidak di tempat yang sunnah, itu gimana gitu? Karena kadang-kadang suka dengar simpang siurnya gitu, harus dikuburnya sesama yang udah sunnah gitu. Nah, gimana itu ya Ustadz? Masya Allah. Na'am, barakallahu fikum. Na'am, ahibati fillah. Sebenarnya, kalau bicara kuburan, kuburan itu hanya ada dua. Kuburan umat Islam, kuburan orang kafir. Jadi itu yang harus dipisahkan. Nggak boleh umat Islam digabungkan sama orang kafir. Orang kafir nggak boleh dimakamkan di kuburan umat Islam. Karena terus terang di Indonesia ini, Ana baru tahu sebenarnya, atau 2 tahun yang lalu ya, Ana tahu ketika memakamkan paman Ana di Malang itu, loh, ini kuburannya campur. Muslim sama non-muslim. Ini perkuburan umum gitu. Oh iya, kalau bicara umum, tapi kita tahu ada muslim, ada non-muslim. Dan harus dipisahkan. Coba dikaji di kitab-kitab fikih yang mana. Makanya anak heran sekali ya. Kok sepertinya ada pembiaran. Atau sudah ada sebenarnya pengarahan. Tapi sebagian kita yang gak mau tahu. Jadi paman Ana itu dikuburkan. Sebelahnya langsung salib. Anda lihat. Ya Allah. Akhirnya malam itu Anda minta dipindah ya. Dipindah ada di depan sana memang yang muslim. Gak ada masalah cuma. Artinya yang dipisahkan kuburan tersebut.
Cuma sekarang kalau bicara kuburan umat Islam, juga kita boleh milih. Milih dikuburkan di kuburan keluarga, atau milih dikuburkan insya Allah bersama orang-orang soleh ya. Itu pilihan. Artinya hukum asalnya yang penting kuburannya kuburan orang Islam. Tapi kalau engkau enggak, aku kepingin dikuburkan di sana ya, insya Allah banyak orang-orang soleh di sana, harapannya ya banyak orang yang datang mendoakan ketika berkunjung, mengucapkan salam kepada mereka. Atau boleh jadi kuburan di sana, insya Allah tadi kalau bicara sesuai dengan sunnah, nggak akan ada bangunan-bangunan. Karena anak takut kalau dikuburkan di kuburan yang belum belajar, takut nanti sama keluarga anak dibangun umpamanya. Padahal kuburan nggak boleh dibangun. Tapi kalau di sana sudah ada aturannya, kuburannya nggak boleh pakai kijingan ya, atau nggak boleh pakai marmer atau apa. Jadi ingin kita mengikuti sunnah yang sesuai. Itu pilihan. Tapi hukum asalnya tadi sebenarnya bebas. Selama itu kuburan orang Islam, ya dikuburkan di sana. Terus kalau dari katakan aku ingin kuburkan kuburan keluarga yang muslim, tafadhol, nggak ada masalah. Tapi kalau tadi disampaikan ada orang yang belum ngaji, dia ingin dikuburkan di kuburan buat orang-orang yang sunnah, kemudian ditolak, ya anak heran, seharusnya diterima. Karena dia mau dikuburkan di situ, berarti dia akan mengikuti aturan. Atau dikhawatirkan, kalau tadi ditolak, takut nanti dia kubur di situ, tapi dia nuntut mau bangun kuburannya. Sehingga mungkin teman-teman khawatir hal itu. Maka coba dicari tahu. Tapi secara umum tadi, kuburan yang harus dipisahkan itu muslim sama non-muslim. Jadi apabila kuburan umat Islam, ya boleh kita dikuburkan di sana, nggak ada masalah. Tapi tadi banyak kuburan yang mungkin yang tidak sesuai dengan sunnah ya. Sehingga kita kalau ziarah ke kuburan bawa anak kita kadangkala melihat yang dibangun di sana, dibangun di sana. Akhirnya kita mau nunjukkan sama anak kita yang sunnah seperti apa, dia nggak tahu gitu loh. Jadi kembali kepada kita maunya yang seperti apa, tapi yang jelas hendaklah kau dikuburkan di kuburan umat Islam, dan usahakan kuburan itu memang yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, sehingga tidak ada pembangunan kuburan. Ya, Anda lihat di dekat rumah ini ada aturan di situ. Yang mau dikuburkan di sini nggak boleh dibangun, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Jadi orang tahu, kau mau di sini, itu aturannya. Kalau enggak, ya nggak boleh gitu loh. Karena mau tidak mau orang-orang beriman itu harus mengikuti kesepakatan yang dibuat di antara mereka. Ahibati fillah, itu mungkin menjadi pertanyaan terakhir ya, menutup kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita, memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita, dan memberikan kemenangan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan menghancurkan musuh-musuh umat Islam yang ada di sana. Ini dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator. Jazakillah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe channel Marhaban TV. Ikuti akun sosial media Marhaban TV, siaran Telegram, grup WhatsApp. Yuk berdakwah bersama kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami. Raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan.